Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mas, Akhirnya kali ini kita kedatangan salah satu pentolan, anjay. Pentolan. Frontman pentolan. bakso pentol. Abang, dari No Request. Wuh, Mas Bambang. Aduh, No Request. Selamat datang di Benji. Lah, Salah ya? Selamat datang di Blessing Podcast. Selamat datang di Blackpot. Blessing Podcast. Ya, makasih. Kebalik jadinya. Jadi binan saya. Selamat datang di si muda. Anjay, Mas Agni udah bisa menyalurkannya ke situ. Ini kita bilang spesial karena susah banget untuk menghadirkan sosok Mas Bambang sebagai frontman pentolan. Bukan susah sih, Mas Bondan. Lebih tepatnya, alhamdulillah lagi banyak Kerjaan lah ya. Kerjaan kesibukan ya. Alhamdulillah. karena buat gue dan mungkin teman-teman pekerja event yang lain nih kayaknya lagi tinggi-tingginya nih, volume per eventan lagi naik-naiknya nih sampai ya. akhir tahun. Kesibukannya Mas Iya. Bambang tuh. Makasih Mas Bambang udah hadir nih ke Blepot. Mumpung libur. Ya. Udah jarang banget main kemari, bisa dihitung. Langsung gua teks Mas Bambang, langsung Mas Bambang hadir, bisa. Jos kali ini Mas Bambang. Ya kan? Nah, ditambah lagi spesialnya kenapa? Karena belum lama kemarin ya, No Request ya, yang Mas Bambang vokalin nih telah mengeluarkan sebuah EP album. Yes. Dari No Request nih. Anjay, rilisan dari Bender Records. Harusnya yang punya banner ada juga nih. Harusnya sih. Cuman ya tadi Bapak-bapak itu sibuk. kesibukannya ya Mas Bambang iya, ya belum semuanya udah mungkin. pada banyak kegiatan masing-masing. Jadi nggak bisa hadir. ikut Diwakilkan di sini. aja sama Mas Bambang untuk semuanya. Ini adalah EP album dari No Request terbaru 2023 ya Mas Bambang ya. 2023 dong ya. 2023. Judulnya adalah Pemenang. Maret apa April kemarin? Apa Iya. Mei ya, lupa deh. Sebelum puasa ya Mas Bambang ya. Rilisnya. Nih dia nih. Ini keren banget, ya kan? Masih anget-angetnya. Enggak. Sudah tersedia juga ada di digital platform seperti biasa, Spotify, ya Yes. Mas Bambang ya. Bandcamp udah ada Mas Bambang. Bandcamp ada di Bandcampnya Bender. Bender ya, Bender Records ya. Nah, dan apa ya? Dan akhirnya semua rilisan No Request dari album atau dari sebelumnya ya? sebelumnya ada juga sih di semua platform. Udah ada kan, udah ada. Nah, itu udah dia ada tuh. semua. Banyak kalau lu lihat di ceki-ceki di Spotify tuh udah ada yang Rails of Time ya Mas Bambang Iya, ya, ada album sebelumnya ya. lagi, Sebelumnya yang ya. sebelum Itu sih aku, single ada kan nggak salah? Apa sih? Single. Tak terbatas, Tak album terbatas. Itu Ah. udah ada juga tuh. Rekaman 2010. Nih. Walaupun begini nih, tua-tua keladi, makin tua makin jadi nih Makin keluar. ngantuk. Makin jadi ngantuknya. Ini dia nih. Ini Mas Bambang mau nanya-nanya soal No Request nih buat adik-adik karena kan ini abang-abangan ya kan. Bukan Berarti adik-adik. abang-abangan sih Mas Bondan. Ya, Tepatnya enggak. diberi Bahasa kesempatan untuk duluan aja ada di lingkungan HC Pang aja sih. Iya, gitu aja. Nah, kalau sekarang mungkin gue jadi anak sekarang, gue juga mungkin ya terima kasih juga sama yang udah duluan ya, gitu. itu kan jadi acuan. Ya kan? Pionir, Jempolan. Pengen tahu nih sedikit banyaknya ya, kayak seperti gua pernah kemarin bilang ke pertanyaan basic sih di podcast sebelumnya ya Mas Bambang ya. Yes. Kayak ya tetaplah berasumsi menginfokan untuk No Request tuh bagaimana, lahirnya bagaimana, dari kapan. Nah, gue tanya nih, yang sana belum gue nggak tahu, mungkin Singkat sebagian aja udah kali ada, ya? Singkat singkat aja. mungkin udah ada yang tahu dan ada yang belum tahu nih. Yang belum tahu, No Request nih berkelut di mana? HC Pang nih di Bekasi nih, awal mulanya tahun berapa sih Mas Bambang? Medio setelah apa ya? Apa? Masuknya pergolakan, bukan pergolakannya. Mulai ramenya
HC Punk itu medio 9697 ya udah mulai banyak tuh di kota-kota besar pergerakan HC Punk. Ya waktu itu sih masih nonton gigs aja tuh ke Bandung, ke Jakarta, pokoknya setiap ada acara ya dulu saya bilangnya acara sebelum akhirnya teman-teman melabelkan gigs ini gigs itu jadi dan sering datang ke acara terus ketemu banyak teman masih belum mau bikin band jadi ketemu sama anak-anak Jakarta, Bandung, kota-kota lain terus akhirnya ketemu sama teman-teman kota sendiri ketemu teman-teman kota sendirinya pun waktu itu ketika lo datang ke dulu di Jakarta ada poster datang ke acara ke poster ke Bulungan itu belum banyak yang masih punya kendaraan tuh masih naik mobil naik bis bareng pas pulang nonton acara wah anak Bekasi juga ya udahlah kenalan terus lama-lama karena emang sering nonton acara sering janjian apa segala macam ya akhirnya pada nanya tuh punya band ya tercetus lah kayak pengen yuk kita di Bekasi nongkrong atau ngumpul yuk kita bikin acara gitu udah akhirnya ngumpul bareng sama anak-anak medio 99 atau mendekati 2000 lah baru deh. Itu awal mula No Request bikin. Nah, No Request kebentuknya sendiri tahun berapa Mas Bambang? Ya itu segitu Mas Bambang. Karena dulu itu teman-teman kan masih banyak sering dengerin band-band Victory, pokoknya angkatan record labelnya Victory lah tuh. Dari Eropa dari US gitu. Banyak tuh yang model New School apa segala macam. Nah, kebenaran gue kan sukanya emang tipe-tipe old schoolan gitu, pokoknya yang energik roots punk masih ada terus ya gue senengnya sama old school ya udah. Jadi kita bikin band old school ya waktu itu masih ada Ican itu dulu vokalisnya sampai sekarang sih masih vokalisnya Flyover dia ngedrum. Oh dulu Ican ya? Ican ngedrum terus Adin terus ada Idir sempat sebentar terus ada akhirnya Edi terus gua. Sampai tahun 2000-an tuh pas udah mulai recording, udah mulai punya lagu dan sendiri. Udah mulai bikin lagu-lagu sendiri tuh masuk Ardi tuh gantiin Ican. Karena gue pengen punya di No Request itu pengen punya ya udah personil No Request ini aja gitu. Kasihan kalau misalnya ada temen yang ngeband 2 band terus masih ada di band padahal sih nggak kenapa-napa menurut mereka tapi kalau menurut gue itu latihan kan lumayan deh. Iyalah. Bayar latihan. Kalau dia punya 2 band lumayan juga. Buat bayar latihannya. Makanya gue nyari anak-anak yang di lingkungan teman-teman itu yang belum punya band terus akhirnya gue ajak gabung di No Request. Ican diganti sama Ardi, dia tuh mulai recording. 2000 ikut recording sekarang selamanya sama ada 10 band hardcore Bekasi itu. Band itu dulu banyak nongkrong, banyak sering tukar pikiran segala macam itu nongkrong di Hero. Wih, Hero ya. Dulu masih Hero sekarang BCP. Dulu tuh BCP tuh Hero ya. Iya, ada Outcast, ada Sudah Little Friend, ada Fiberglass, ada Piece of Therapy, ada Full of Respect, ada Flyover, ada Technovation, terus ada siapa lagi ya? Break the Rule, terus ada Request sendiri sama ada satu lagi siapa gitu lupa. Pokoknya ada 10 band itu sama ada Flyover. Itu band dari mana-mana Mas Bondan, dari nggak cuma dari pokoknya sebekasi kota raya lah itu banyak kan karena nongkrong ya udah recording rame-rame Dika udah keluar sekarang selamanya. Gue pernah tuh punya tuh yang gambarnya peta covernya kalau dibuka yang sebenarnya. Itu dulu ngikut referensinya ini sih ada album kompilasi Victory yang apa gitu yang gambar peta-peta juga tuh. Iya. New York tuh. Iya tahu gua. Susah betul dulu. Masih zaman komputer kaplak kiplik itu di-scan dulu, diapain dulu yang punya komputer waktu itu masih cuma berapa orang itu. Begadang tuh bikin covernya rame-rame di rumahnya Rian Full of Respect. Nah, lu berarti udah berapa kali nih? Kalau gue boleh tahu, gonta-ganti personil sampai personil yang terbaru sekarang ini udah berapa kali tuh Mas Bambang? Itu di kompilasi sekarang selamanya hitungannya udah generasi kedua ya. Nah mau masuk 2004, 2003 atau 2000 berapa gitu. Udah banyak lagu kan, udah nggak cover lagu, udah bikin lagu sendiri. Waktu itu sempat rencananya mau bikin full album sih, tapi karena ada satu dan lain hal akhirnya jadinya
demo sih, tapi lagunya banyak Mas Bondan tuh. Oh, banyak ada ya? 10 apa ada berapa Ih, gitu. lumayan dong. Lumayan. Nah itu udah ada Denny masuk. Ah, Denny yang tadinya bass terus jadi gitaris gantiin Adin cabut. Terus ada gua, ada Putra, namanya apa teman dari Pondok Timur. Terus nah vokal apa ya gitarisnya nih, gitaris sampai drummernya nih. drummernya. Cewek, drummer si Marina, tapi nggak tahu di sekarang ada di mana tuh. Tuh kemana? Hai Marina, kemana nak dirimu? Padahal mau ini juga sih mau bikin ada satu rencana mau bikin something lah. Pengen ketemu sama Marina juga, cuman dari kemarin nyari kontaknya nggak ketemu. Udah dibantu sih sama beberapa temen nih. Tapi belum ketemu. Mungkin terakhir itu dia ngajar kan ibu guru nih si Marina itu. Terakhir itu ngajar di sebuah SMK negeri atau SMK swasta gitu di Cikarang Barat, tapi belum ketemu sampai sekarang. Mudah-mudahan sih cepet ketemu sih. Amin. Karena ada perlu juga mau bikin something lah buat request juga. Proyekan nih ya kan. Ya mungkin juga nih Marina nonton pasti lagi Mas Bambang ya kan. Temen-temennya kan. Nah, Marina tolonglah hubungin Mas Bambang jadi bisa berlanjut conversationnya tentang proyekannya ya kan. Tuh, ya. Nah, terus Mas Bambang ini apa? Dengan sekarang lu udah ngeluarin album nih, apa sih yang mengilhami lu nih yang buat album pemenang ini keluar nih ini apa nih? Tiba-tiba kita bikin yuk pemenang, kan lumayan udah lama juga Mas Udah lama Bambang, juga. ya kan? Jadi setelah itu terakhir. 2010 itu ada album Tak Terbatas tuh. Itu recording di Raja Wali. Operator mixing recording operator recording sama mixing itu Mas Erik. Iya. Nah, 4 lagu ini ada di album itu Mas Bondan. Oh gitu. Nah ini ada cerita lucu juga tuh. Kenapa recording Tak Terbatas itu. Waktu itu kan personelnya udah Asep masuk, terus ada Dep juga, ada Aduy, ada gua juga sendiri. Nah ya iyalah lu mah. pas recording mulai nemu ini loh kalau dulu kan analog ya. Waktu masih 2000-an itu masih analog kan recording kan. Ya udah ngalir gitu aja kan. Tapi dari situ udah mulai belajar tentang equipment dan segala macam. Pas udah 2000 itu kenal tuh sama yang namanya metronom. kita adaptasi ya. Iya, kita berusaha tuh waktu itu pas sebelum recording itu belajar metronom. Ternyata metronom yang dikasih yang direferensiin sama temen itu salah cuy, bukan metronom yang ada di studio. Jadi ketukannya beda. Temponya beda tuh. Ngaco semuanya. Jadi ngaco semuanya. Terus diulang lagi dong. Masuk studio hari pertama tuh kita disuruh balik dulu tuh Mas Rik. Lu belajar metronom yang benar. Nih gua kasih referensi metronomnya. Kampret, kasih metronom yang salah. Berantakan tuh. Ada tuh sebulan tuh kita ngulangin lagi tuh dengan tempo metronom. Ya akhirnya pas udah yakin bisa recording tuh. Cepet sih recordingnya. 2009 atau 2010 deh tuh recording. Rilis dah 2012 tuh Tak Terbatas. Personilnya Asep, Dep, ada Yuda atau Aduy sama gue sendiri. Nah, untuk pemenang ini nih, pengen tahu gua, penasaran. Apa sih yang bikin lu, aduh men, gue pengen deh ngeluarin ini nih. Yang mengilhami lu mengeluarkan pemenang ini. Jadi sebelum ini ada EP lagi nih Mas Bondan 2012. Nah, iya. Ada Real of Time. Itu udah ada Rizky, ada tambah lagi Rizky sih. Jadi Dev gitar, Rizky bass, Asep gitar, gua masih vokal, ada Ado ini. Itu udah lumayan recording, udah canggih lagi tuh, udah pengetahuan tentang equipment dan hal-hal recording dan yang harus diketahui sama yang harus diketahui sama anak band itu lumayan banyak. Jadi hasilnya juga lumayan oke tuh. Recordingnya di mana sebenarnya di Cempaka Putih apa sih? Oh, Bak Studio. Bak Studio tuh. Jauh juga. Recording sama ACC juga. Dari situ juga sebelumnya juga sih udah main kemana-mana. Dari situ juga udah perjaringan pertemanan tambah luas. Tambah luas pastilah Mas. Main tambah di mana-mana. Nah, habis dari situ main terus ya bukan sedikit vakum ya, emang karena banyak kegiatan aja sih, kesibukan. Iya, masing-masing personil. Keluarga yang udah apa banyak kesibukan sama keluarganya sama kerjaannya ya. Pasti, benar. Terus kepentok kemarin deh pandemi.
Nah, di pandemi itu akhirnya banget ada ide untuk mengerjakan beberapa lagu yang di album tak terbatas itu. Tak terbatas, nggak dikeluarin. Untuk direkam ulang. Oh, direkam ulang di ya? studio yang lebih proper. Karena kan dulu hasil rekamannya begitu tuh, pengen dinaikin lagi lah, lebih ditingkatkan level hasil recordingnya yang terbaru lah ya. Di upgrade lah, dibagusin lagi ya. Recording lah di Benji. Waktu itu lagi ngisi ini juga sih nih. Ini siapa nih? Masa pandemi tuh kurang ajar tuh 2 tahun nggak ngapa-ngapain itu kan. benar saks banget pandemi. Jadinya harus ngapain ya? Bingung ya, ngeband manggung enggak, ketemuan juga enggak, ya udah. Jadinya ngulik lagu yang lama aja. Di aransemennya sih enggak banyak berubah 4 lagu ini, cuman ya pengen apa ya, pengen di-upgrade aja hasil recordingnya ya. Iya, lebih bagus lagi. Akhirnya keluar ini nih. Pemenang ini nih, ya kan. Sempat lama juga. Iya. Pandemi udah habis baru keluar. Tadinya pengennya pas pandemi dikeluarin. dasar ini ya, orang-orang kebanyakan banget sibuknya ya gitu deh. Iya, jadi belum nemuin titik temu nih, sekalinya titik temu langsung brus keluar ya kan. Keluar. Nih kalau lu lihat nih teman-teman ya di sono ya. Ini lu lihat gaya tampilan dari covernya sangat hardcore punk, old school youth crew banget. Ini udah dari ciri banget dari No Request sendiri. Tapi yang agak berbeda kalau lu lihat yang di sebelumnya, ya kan? Lu lihat kayak di Rails of Time ya Mas Bambang ya. Itu little bit different. Kenapa tapi gue bilang keren Mas Bambang. Ya kan kalau lu yang penasaran bisa lihat tuh. Ntar mungkin bisa lah dilihat di bisa nanti. Editor kita canggih kok Mas Bambang. Editor kita canggih bener. Pokoknya simbat banget dah. Ini tuh tercetus saja kayaknya pengen foto di salah satu sudut kota Bekasi yang itu stasiun yang ikonik, bukan ikonik juga sih. Jadi yang orang-orang yang nggak berpikiran, lah ini orang bisa foto di sini nih gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat di cover depan itu gambar persimpangan rel itu, jadi di bawah jembatan Sumarekon tuh ada depo kereta api tuh. Kita masuk tuh, ada temen kan Akamsi situ kan, minta tolong gue, bang, gue pengen foto di sini boleh nggak? Sebenarnya dilarang bang sama orang depo gitu, tapi kalau buat tujuannya nggak macam-macam sih katanya boleh, dapat izin tuh. Emang security sama yang orang di depo itu nanya, mas nih fotonya buat kebutuhan apa? Buat ini pak, buat kebutuhan tugas kampus. Ada yang kuliah sih. Si kuliah, ya kan? Banget si kuliah. Tapi ya emang benar digunainnya bukan buat hal macam-macam, karena mereka takutnya ada orang yang gunain foto di situ ini. Jadi sebenarnya bukan di deponya juga, di samping depo tuh ada rel. Emang nggak boleh, kita nggak boleh masuk area situ, bahaya karena itu juga lintasan kereta. Itu kan bahaya. Foto di situ, nah pengennya tuh pas foto personilnya di situ juga, bener foto di situ. Tapi karena ada satu orang yang telat, jadinya udah menjelang maghrib tuh. Udah nggak enak tuh. Udah nggak enak tuh, udah gelap deh. Nggak enak tuh. Emang sompret. Kira-kira siapa tuh ya? Siapa ya? Kan terang tuh kayak yang di covernya tuh, kelihatan kereta masih lewat terus antara perpindahan dari sore ke malam kan masih bagus tuh, masih terang. Tapi karena berhubung transisinya tuh. Salah satu yang telat jadinya banget ya telat ya. Agak malam. Emang dari jam berapa tuh? Juga. Rencananya dari jam berapa harusnya tuh? Gue di sana udah lebih asar. Nongkrong dulu di mana ya? Titik temunya dulu di ini. Kalau anak-anak mau nunggu di Tol Timur tuh. Di parkirannya Amir tuh gitu. Ke sana habis asar, fotografernya Pablo apa Patem, pokoknya 2 orang gitu dia. Pengerjaannya tuh ya. Enggak taunya pas maghrib baru datang jadi gelap nih fotonya. Tapi keren Mas Bang, keren loh. Begitu dimasukkan dalam banyak sih beberapa foto waktu itu. Iya, itu bentuknya little bit different banget dan itu nggak pernah. Di mana ya, ada jembatan, terus ada rel kereta api, ada bener. Terus di belakangnya ada latar belakang kereta mau masuk juga. Itu kalau gue bilang selain simbolik dari daerah Bekasi juga kan transportasi yang paling banyak digunakan untuk orang Bekasi bekerja kan kereta maksudnya. Itu kepikiran makanya gue pikir keren, makanya keren. Udah gitu nama itunya juga Rails of Time. Kan? Ini juga sih kemarin pas lagi mau bikin itu sempat bikin discuss juga sama teman-teman tuh masuknya apa nih? Oh jadi ternyata Rail of Time itu bisa diartikan ya waktu untuk kita mencari sebuah perjalanan gitu lah. Iya, itu benar. Menggambarkan No Request juga sih waktu itu dari yang tadinya ya kita kan ngeband ya ngeband aja gitu bisa ada di dalam
lingkungan HC Punk itu ya udah seneng banget. Terus nggak pengen punya tujuan, oh gue harus ngeband jadi kayak begini enggak sih, udah ngeband aja. Ngeflow aja Mas. Iya, ngeflow aja. Ngeflow ya. Masih bertahan sampai sekarang aja udah bagus banget. Wah, lu mah never day, Mas. Di antara ribuan temen-temen mungkin sama lah kebutuhannya. Udah yang jadi kepala keluarga pasti sibuk dengan urusan keluarganya. Iya. Makanya ngumpul itu suatu yang apa ya? Kalau buat gue tuh reward yang berharga banget, bisa ngumpul, bisa latihan deh. Udah canggih banget. Ini salah satu Mas Bekasi yang sangat aktif ya. Gue akuin supportnya dia buat yang muda-muda, supportnya dia buat skena Bekasi. Kebetulan. Itu ya enggak, itu harus diakuin Mas Bambang. Itu jadi makanya gue berbicara di sini kan bukan tanpa ini ya, makanya bukan tanpa apa ya, kalau bahasa Jawanya tedeng aling-aling, anjay tedeng aling-aling apa itu Noy. Ya. Jadi apa adanya gitu yang gue lihat. Yang penting sih yang gue lihat, nggak yang gue dengar, karena lihat itu lebih real bagi gue. Kalau dengar kan bisa aja itu gosip apa kan. Makanya dari tahun 2000 itu sama teman-teman yang nongkrong bareng sama teman-teman yang ngeband di Bekasi itu ya bikin acara, bikin gigs atau bikin apa aja ngalir aja Mas Bunda. Iya, itu dia. Kolektifan. Iya, kita nggak pernah main, kita mau main ya bikin acara aja, udah nggak usah pusing-pusing. Benar. Nggak bisa manggung, ya bikin acara biar kita manggung kolektifan. Nggak ada tempat yang bisa disewain lagi buat buat acara, cari lagi. Betul, ada studio, bikin studio gigs. Udah gitu aja. Yang penting jangan mati ya Mas Bambang ya. Yang penting ada apa ya? Ada nafasnya, ada nyawanya gitu. Untuk skena Bekasi. Nah Mas Bambang, gue mau tanya nih, untuk pengerjaan cover album ini pengerjaannya, artnya siapa nih Mas Bambang? Yang itu semua Bender yang ngerjain deh. Timnya Bender ya. Bender itu punya gitaris No Request. Asep ya, Asep Jaber ya. Bang Kang Asep lagi sibuk juga sama keluarganya. Iya benar. Cuman keren sih, meaningnya banyak banget pemenang. Kalau ini diciptakan pada saat pandemi, pemenang itu adalah kita yang pemenang untuk survive dari pandemi juga salah satunya Mas Bambang ya. Itu sih kalau gue bilang lu harus dengar sih, beli terutama. Ini nih rilisan No Request yang pemenang ini udah bisa lu dapetin nih di salah satunya di Blessing. Di Blessing dong. Gue juga makasih nih buat Blessing. Dulu dong. Karena apa ya? Kemarin mungkin ada beberapa toko merch atau staff yang lain yang bisa dititipin sama band-band lokal buat nitip rilisan merchandise-nya. Dulu mungkin beberapa tahun belakangan ada, cuman kan sesudah kesini seiring perkembangan zaman banyak yang hilang juga. Terus tiba-tiba sekarang Blessing setelah pandemi nongol lagi nih, ya udah jadi wadah buat teman-teman juga sih, bukan cuma anak Bekasi doang sih. Kan bingung tuh, aduh gue mau ngeband punya rilisan mau dititip di mana nih gitu lah. Itu. Kan kalau misalnya ada jaringannya banyak kan enak tuh. Oh di Bekasi sendiri ada nih, ya udah taruh di Blessing. Iya benar Mas Bambang, nggak usah jauh-jauh. Mantap tuh banyak. Iya gue lupa. No Request bukan cuma ngeluarin ini nih, juga ada merchandise-nya. Salah satunya kaosnya No Request, ya kan? Nah, Mas Bambang ini, gue pengen tahu juga Mas Bambang. Lu satu pertanyaan sih buat Mas Bambang secara personal, maksudnya gini, lu kenapa sih milihnya ini hardcore punk? Kenapa Mas Bambang? Kenapa ya? Spiritnya sih, semangatnya. Gue tuh seneng sama punk sama HC itu semangatnya. Semangat ya? Iya, gokil. Jadi kalau macam-macam ya, band punk tuh banyak yang liriknya politikal, terus keseharian, terus apalah. Band hardcore juga sama. Ya, jadi nambah referensi aja sih kalau dengerin band punk, band HC itu. Kalau gue mulainya dari seneng sama band itu nggak cuma sama lagunya doang, kadang-kadang gue suka mulai liriknya keren nih gitu, dari liriknya. Makanya gue berusaha kalau nulis lirik itu ya nggak mau jauh-jauh dan nggak mau ngajarin lah, istilahnya nggak mau ngajarin gitu ya. Lirik ya gue punya solusi, ini solusi yang dari gue gitu. Jadi gue kalau bikin lirik itu awalnya solusi sebabnya, terus ada sebab akibatnya, terus solusinya kayak gitu. Oh, lu lebih ke situ ya? Kalau bikin lirik gitu gua. Jadi nggak mau orang orang tahu lirik terus cuma menggambarkan kan. Banyak juga sih yang cerita
dulu kemarin band punk yang era 90-80 masih cerita tentang perang dan segala macam. Kalau kesini kan tentang kritik sosial. Benar. Nah, band yang menjadi bukan band menjadi, gue mau tanya, awalan band hardcore punk yang lu denger dan lu tertarik nih, oh ini keren nih, menginspirasi lu untuk main di hardcore punk apa pertama kali? Dulu gua pertama kali punya real bukan, kalau sekarang mah enak ya, ada tinggal klik digital langsung nongol tuh di handphone lah, di channel apa tuh langsung keluar. Kalau dulu waktu masih ini ya, awal-awal munculnya pergerakan Hacipang itu, dulu gue justru malah lebih banyak dapat referensi itu kaset-kaset punk, biarpun itu cuman apa sih, kopian dan segala macam. Itu pertama kali yang gue dengerin dulu malah ini ya, kayak 7 Second, terus Bad Brand, itu gue dapat punya kopi-kopian tuh dari teman-teman gue. Terus pinjem-pinjeman kayak gitu-gitulah. Terus udah mulai banyak juga yang kesininya, ada band-band Victory, ada Revelation, banyak deh. Tuh lama terus, banget. Ya tahu Today, tahu yang kesini makin kesini tahu Better Than Thousand, tahu Ignite, tahu Battery, terus macam-macam lah. Nah, Mas Bambang, gue mau nanya lagi nih. Minotrip, Banyak awal-awal tanya deh. kan Minotrip kan awal-awal dari pasti. pas masih dapat kaset-kaset itu ya, dapat salah satu dapat Minotrip juga. Nih, gue mau tanya Mas Bambang sama lu. Menurut lu perkembangan skena hardcore punk deh di Bekasi, apa lu mau samain nggak hardcore punk? Skena di Bekasi tuh gimana nih sekarang perkembangannya? Bekasi ya? Bekasi dari awal sampai sekarang tuh yang jadi mau di Bekasi tuh venue sih. Venue permasalahan utama ya. Venue. Jadi seolah-olah tuh kalau orang-orang nggak tahu tuh, nggak ngeliat tuh kayaknya Bekasi nggak ada pergerakannya nih, nggak ada kegiatannya sama sekali. Karena venue sih. Terus teman-teman juga yang datang ke venue, kalau ada orang lagi udah susah payah bikin gigs, bikin keributan. Jadi orang kapok lagi, yang punya tempat kapok lagi, kapok lagi disewa dan segala macam. Nih sekarang ada satu nih, kudu dijaga banget nih, mudah-mudahan bisa berlangsung terus. Jadi kalau orang mau bikin acara, gak usah pikir jauh. Orang mau rilis, lu habis recording, ngejual, terus kadang-kadang kan mau ada rilisnya juga kan, rilis partinya gitu, nggak ada tempat, susah juga, nggak jadi rilis deh. Susah. Gitu. Nah, buat bandnya sendiri, band-band di Bekasi nih, yang berbagai aliran udah mulai muncul nih. Aliran hardcore punk, kemana? Gimana menurut? Ya kalau yang sekarang yang paling nyingkapinnya deh buat yang muda-muda nih. Jadi gini Mas Burhan, band yang baru. Sebenarnya itu kita pergerakan semua ya. Di Bekasi itu sebenarnya ada terus, dan dari awal sampai sekarang tuh ada terus. Cuman karena sekarang kan lagi musim apa gitu, dia grafiknya naik nih. Kita kan ada terus nih, grafiknya naik, jadi kelihatannya nggak kelihatan. Terus ntar tiba-tiba turun, ini Bekasi lagi naik nih, padahal enggak, emang ada terus gitu. Iya. Mau dari scene melodik lah, mau hardcore metal lah, hardcore, punk, apa segala macam ada terus. Benar. Cuman ya gitu aja, karena kurang ke expose aja sama kemarin kan, apalagi kemarin kan pas pandemi kan kita banyak yang nggak tahu, nggak apa ya, yang bingung mau ngapain gitu kan. Jadi banyak yang nggak banyak expose aja. Sekarang banyak kayak band metalnya, ada Fiskal udah kemana-mana tuh. Wah, udah jauh udah. Dari yang sekarang yang lagi running itu Humanimal. Iya. Terus dari band popnya juga banyak. Banyak banget. Gue pengen tanya nih, kan banyak tanya deh gue, maaf ya. Oke. Nih, gue pengen tahu 3 band rekomendasi lu pribadi dari Bekasi, 3 band. Sebenarnya banyak ya. Genrenya apa aja? Cuman kalau banyak sih, cuman cuman dikasih pilihan 3 ya, gue pengen band yang apa ya? Band yang masih dari yang lama sampai sekarang masih bertahan juga tuh wajib tuh dia. Cuma kalau yang dimintanya yang sekarang, gue satu band metal ya. Band metal ada Fiskal. Di Hacipangnya, terus gitu ada Humanimal. Terus satu lagi ini nih. Apa ya? Apa tuh? Ya lebih, kalau menurut gue ya hampir ke suges atau enggak, tapi kental di metalnya juga ada Selvar sih.
Iya sih itu sih. Selvar. Tiga itu sih. Itu ya. Tuh, lu udah pada tahu kan band rekomendasiannya Mas Bambang kan? Banyak sih sebenarnya, cuman karena dikasih cuma 3 ya itu aja. Tiganya cukup Mas Tiganya Bambang, cukup, ya kan? Jangan banyak-banyak lah, ya kan? Tuh, ya kan? Lu udah pada tahu ya cerita-cerita kita. Gua bertanya-tanya sama Mas Bambang. Waktu terbatas sih. Waktu terbatas, no request bagaimana, Mas Bambang secara pribadi gimana? Sedikit banyaknya lu mengetahui. Jadi kalau lu pengen banyak tahu juga ataupun secara personal maupun secara band, lo bisa DM-an aja sama Mas Bambang via IG-nya Mas Bambang sama no request apa aja Mas? Gue Kalau Mas Bambang Bamban 9S. Jadi Bambang sih, cuman Bambang cuma 9 G-nya diganti 9. Terus ada S-nya. Terus kalau no request HC. No request HC. Tuh lo apalin tuh, nanti juga kita kasih sama editor kita bakalan ditampilin. Nih, harus dong. Jadi lu bisa tanya-tanya tuh sama no request, Bang, gue dapetin kaset lu bagaimana Bang? Ataupun salam kenal Bang, yang lu punya band pengen kenalan gitu kan sama no request. Ataupun sama Mas Bambang secara pribadi, Mas, gue kemarin nonton lu bla bla bla, gue enggak, Mas, gue udah beli nih album lu gini-gini, gue minta tanda tangan dong, kapan bisa ketemu? Nah, apa-apa sekarang lebih dipermudahkan ya, enggak apa? Iyalah. Mau beli rilisan fisiknya bingung, ada Blessing. Itu. Blessing Store. Jadi buat lu semua yang bingung mau aduh gue mau naro rilisan gue di mana nih? Karya gue di mana nih? Bisa di Blessing. Cakep ya Mas ya, apalagi di Bekasi ya. Yoi. Iya, benar-benar. Mungkin sekarang satu-satunya kali ya. Iya, apa gue juga kurang tahu kalau ada yang lain ya boleh disampaikan juga. Lu bisa komen deh tuh. Iya, bisa kan? kasih tahu juga bisa ada di mana. Iya, karena rumah gua di sekitaran Rawalumbu, gua tahu Blessing, terus ada bisa nitip merchandise juga. Iya, benar. Bisa nitip rilisan, semua CD, ada kaset lokalan nih, paling banyak lokalan kita. Lokalan. Ya kan? Baju juga ada nih. Pokoknya lu jangan lupa beli ini nih. Lu kalau yang apa ya, seorang kolektor tinggal beberapa lah. Makin dikit loh. Apa? Lu kalau nggak bakal diperbanyak lagi. Kalau lu mau beli rilisan fisiknya no request sama merchandise-nya, ada kaset, ada kaos, ya kan Mas Bambang ya? Bisa langsung ke Blessing Music Store, ya kan, alamatnya ntar ada nih ya, di Rawalumbu Jembatan 3. Jembatan 3, ya kan, dari band record rilisannya. Buruan. Di atas ada studio Benji. Di atas ada studio Benji, latihan recording ada proper. Jadi gue pengen tahu nih terakhir, last word, apa itu? Last question, last word. Nggak ngomong ya, so bahasa Inggris gua. Project ada apa nih ke depannya nih? Nah, walaupun sedikit tadi udah bocoran, gue tanya lagi dah. Bodo amat, ya kan? Jadi ada apa nih? Di antara kesibukan, Next-nya. di antara kesibukan teman-teman masing-masing, kita berusaha juga sih kemarin bikin sesuatu. Jadi no request bikin sesuatu gitu. Tapi rencananya mau dikeluarin bulan-bulan ini. Tapi karena ada satu dan lain hal, kayaknya harus di hold dulu sampai bulan depan. Nggak ada nih, tipis-tipis aja nih. Something new lah pokoknya. Biar di sono ada, wah apa nih ya gitu. Soal musik kah? Soal live manggung kah? Apa? Kayaknya ada materi baru Mas Bondan. Wih. Ini. Oh, mantap. Aduh. Ya pokoknya ada sesuatu yang bikin orang, wih gila Norigo sudah lama. Terakhir ya ini kan sebenarnya rilisan ya, tapi ini kan materi lama. Ini ya materi yang baru, tapi ya insya Allah lah proses produksinya cepat. Gitu. Mantap. Lu bakalan kaget. Tunggu aja. Ini bener ini. Makin tua makin jadi, nggak ada masih bisa terus berproduksi, memanfaatkan waktu lagi lagi pada bisa semua ya coba. Iya, biarpun nggak banyak pokoknya ada aja. Nih yang udah begini aja gantengnya, ya kan, masih bisa berkreasi. Lu gimana yang udah ganteng ya? Lu supporter nih kan. Lu juga yang muda-muda di sana juga harus lebih terpicu lagi nih. Banyak sih band-band yang baru juga gue. Banyak Bekasi lo ya. Mau pop, mau melodik, mau apa banyak banget Bekasi deh. Oh udah, cakep pokoknya. Oke.
Sekian episode kali ini dari Mas Yes. Bambang. Makasih, Mas Dari Bondan. Mas Bambang. Dari Mas Bambang, makasih Mas Bondan. Iya. Dari Blepot, Blessing Music Store. Terima kasih. Makasih Mas Bambang. Sudah apa ya? Menceritakan sedikit tentang No Request. Iyalah, ini harus Di Blepot. Iya kan, di Blepot ya. Makasih buat Blessing Music Store, buat Benji Music Studio, Yes. ya kan, buat lo yang nonton ini juga makasih. Jangan Jangan lupa. lupa like, komen, dan Subscribe. kata Mas Bambang. Jangan lupa subscribe. Ya lupa subscribe ya kan. Oke. Biar ada terus. Biar ada terus, amin. Doainnya Mas Bambang ya. Blessing tetap jaya. Jaya. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.